Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita agendanya adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu optimalisasi kualitas butir soal melalui pelatihan penyusunan indikator dengan validitas dan reliabilitas teruji. Jadi baik itu ya sebenarnya mau guru mau bukan guru, ataupun nanti kalau mau penelitian kan pasti dia juga akan bikin soal ya, sudah pasti ya. Tapi ya kalau guru ya wajib karena guru ngajar di kelas. Tapi kalau bukan guru anggap aja berarti nanti pada saat penyusunan tesis pasti akan melalui validitas dan reliabilitas. Tetapi itu bagi yang penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif ada validitas dan reliabilitasnya? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Ya. Suatu keyakinan kalau ditanyakan terus menerus nampaknya bisa goyah juga. Yang penting yang nanya yakin, benar gitu kan? Ada atau tidak? Jadi kalau ditanya sekali lagi, validitas dan reliabilitas untuk penelitian kualitatif ada atau tidak? Tidak ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Jadi penyusunan indikator, misalnya wawancara, nah itu juga butuh validitas dan reliabilitas. Tapi validitas dan reliabilitasnya bisa face validity seperti itu. Jadi tidak harus validitas setuju atau apa, tidak harus seperti itu. Jadi penyusunan kualitas butir soal intinya kalau mau bikin soal, soalnya harus berkualitas. Tapi sebelum kemana-mana, nah sekarang arti ini dulu deh, validitas. S1 yang fresh graduate dulu nih. Yang nggak fresh graduate oke lah, anggap agak lupa ya, oke. Nah sekarang yang fresh graduate dulu nih. Bahaya. Ganti lagi nanti kan. Validitas, artinya apa validitas? Jangan ada kata valid di dalamnya. Apa arti validitas? Jangan ada kata valid di dalamnya. Oke, satu kalimat utuh, walaupun salah nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Kalau jika dikatakan validitas apabila memang soal itu sudah teruji dinyatakan layak memang untuk suatu untuk evaluasi pembelajaran. Untuk yang sudah layak. Iya. Untuk evaluasi pembelajaran, iya. Soal itu sudah teruji. Oke, satu. Ada pendapat lain. Validitas artinya menurut ChatGPT ya Pak. Oh iya. Ya, ChatGPT oke. Ya. Menurut ChatGPT, validitas itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen, data, atau hasil penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, kalimatnya disederhanakan dengan bahasa sendiri sekarang. Menurut ChatGPT. Oke. Dan dibaca sekali lagi yang kencang coba. Sekali lagi yang kencang. Oke, saudara. Sekali lagi Pak ya. Ya. Validitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen, data, atau hasil penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, oke, berarti apa? Dengan Hasil akhir ya. hasil akhir dari ujian. Ada lagi ya? Instrumen yang diuji coba dulu sebelum Instrumen diuji coba dulu sebelum digunakan. Ya itu kalau instrumen diuji coba dulu sebelum digunakan benar, tapi ujinya validitas dan reliabilitas. Jadi kalau validitas itu gunanya adalah untuk mengukur apa yang mau diukur. Contoh gampangnya, kalau mau mengukur berat badan berarti harus pakai timbangan. Jadi kalau fisik kan kelihatan ya, untuk mengukur berat badan harus menggunakan timbangan. Untuk mengukur tinggi badan harus pakai meteran, ibaratnya kayak gitu. Jadi, tapi kalau soal kan nggak kelihatan. Jadi untuk mengukur IQ berarti kita harus bikin soal yang benar-benar mengukur IQ. Jadi maksudnya kayak gitu.
untuk misalkan mengukur kemampuan berpikir kritis. Berarti apakah soal ini benar mengukur kemampuan berpikir kritis atau tidak. Jadi itulah yang dikatakan valid, bukan reliabilitas. Itu baru validitas. Nah sekarang reliabilitas. Apa kira-kira? Ya silakan. Coba ya Pak. Oke boleh. ChatGPT bukan? Bukan. Ya kan jelas ya. ChatGPT oke. Ini Ya. 11 tahun yang lalu deh. Oke 11 tahun yang lalu. Reliabilitas itu adalah kemampuan soal untuk bisa menggambarkan kondisi siswa. Jadi misalnya hasilnya nanti bisa mengukur memang anak itu pintar, hasilnya memang segitu. Kalau anaknya memang kemampuannya rendah, maka hasilnya begitu. Jadi soalnya error, tidak reliabilitas ketika nanti justru soal itu malah anak-anak yang seharusnya dapatnya nilai yang kecil, justru malah besar atau sebaliknya. Kalau nggak salah sih gitu. Ya, maknanya benar sih. Ada yang lain pendapat lain, panjang ke soalnya. Ada pendapat lain reliabilitas. Real. Kalau valid kan dari kata valid, real ya dari kata real. Atau dalam kalimat satu kata reliabilitas itu adalah konsistensi ya. Reliabilitas itu konsistensi atau keajukan. Jadi artinya tadi kalau kita mau mengukur berat badan kita harus bikin timbangan, itu validitasnya. Kalau reliabilitasnya, timbangan itu kalau kita mengukur sekali berat badan kita 50, mengukur 2 kali juga harus 50, 3 kali 50. Berarti timbangannya ini adalah benar, stabil gitu maksudnya. Jadi ya kalau yang pintar ya kelihatan pintar, yang enggak juga enggak. Tadi seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi gitu. Jadi dia konsisten. Jadi itulah artinya validitas dan reliabilitas. Maka kalau jadi guru juga bikin soal kan selain ada taraf sukar, daya beda ya pokoknya harus ada di validitas dan reliabilitas juga. Nah ini kualitas butir soal. Soal sebelum diuji yang lain pasti yang pertama harus valid dan reliable. Tapi kalau guru kayaknya enggak juga ya. Dia pokoknya kita bikin sendiri, kira-kira sendiri, ya pokoknya nilai sendiri. Kalau nilainya kurang ya ngatrol sendiri kan begitu. Ya kira-kira. Nah ini kan bagian dari evaluasi juga ya guru. Kalau dalam evaluasi yang harus misalkan kita ngajar di sekolah, ternyata muridnya tidak pintar satu kelas, ibaratnya yang harus dievaluasi siapa nih kira-kira? Nggak harus sendiri ya, nggak harus satu. Jadi yang harus dievaluasi siapa aja nih? Intinya kita ngajar muridnya satu kelas, nggak nilainya jelek semua gitu ya. Siapa yang harus dievaluasi? Pertama, yang kedua. Ada lagi soalnya ya juga. Jadi ya jangan banyak-banyak, 3 aja yang pertama ya. Yang pertama adalah gurunya terlebih dahulu. Ya kadang-kadang jadi guru apalagi ngajar anak SD ya. Anak SD kan materi, kalau soal materi kayaknya semuanya bisa. Materi tapi bukan kognitif ya. Kalau materi semuanya bisa. Apa sih guru SD cuma ngajar belajar 1 tambah 1, belajar baca, belajar hitung semuanya bisa, gambarannya gitu. Tapi kadang-kadang guru ngajarnya ketinggian juga, nggak tahu, nggak lihat kondisi siswanya, ngajarnya cepat juga. Jadi yang harus dievaluasi pertama adalah gurunya. Ya pertama entah gurunya itu ngerti materi atau enggak, atau gurunya ngerti materi ngajarnya cepat atau enggak ngerti. Nah itu yang pertama adalah gurunya. Yang kedua adalah ya siswanya perlu juga, tapi siswanya terakhir kalau siswanya ya. Ya kalau semuanya sudah benar baru siswanya yang dilihat. Semuanya sudah benar, oleh dasar siswanya kan kayak gitu. Tapi kalau satu kelas bukan siswanya kan kayak gitu. Kalau hanya 1-2 wajar. Tapi kalau satu kelas dimungkinkan bukan siswanya yang sama. Terus yang kedua adalah bahan ajarnya betul dievaluasi apakah sesuai atau tidak. Soalnya juga untuk dievaluasi. Jangan-jangan kita ngajarnya apa, tapi yang soal yang dikasihkan terlalu tinggi kayak gitu. Nah sekarang kalau kita kembali ke soal anak SMA
kemarin itu tes TKA-nya rendah. Nah itu kan ya, Lampung hasilnya rendah. Sekarang siapa yang perlu disalahkan atau siapa yang perlu diperbaiki ini kira-kira? Soalnya dulu, misalkan ditanya kualitas butir soal, soalnya kira-kira valid dan reliable enggak TKA? Ini kalau kita bandinginnya kalau hanya Lampung, ya Jakarta oke tinggi, yang lain Lampung yang deket-deketan tinggi, tapi Lampung rendah kan gitu ya. Ya ini soal kayaknya masalah ini kayaknya soalnya ini. Jadi siapa yang kira-kira yang perlu diperbaiki siapa ini? Gurunya. Ya kalau sudah guru, baik cara mengajar itu bagian dari guru ya. Jadi bisa gurunya, boleh cara mengajar. Pertama gurunya, bahan ajarnya juga, sarprasnya juga perlu diperbaiki. Kan banyak yang perlu diperbaiki. Anggap soalnya sudah benar. Ya kalaupun soalnya nggak benar, masalahnya tesnya nggak hanya di Lampung ini. Kalau tesnya hanya di Lampung kita bisa berkilah soalnya ketinggian, misalkan gitu bisa. Tapi ini tesnya untuk lulusan SMA semua juga. SMP ada tidak ada? SMA ada. Ya hanya SMA seluruh Indonesia ada TKA, nah kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sudan Putra. Di sini saya akan menyampaikan testimoni berkaitan dengan pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Handoko STMPD dan Bapak Dr. Fatur MPD berkaitan dengan uji validitas dan realitas soal. Jadi begini, bahwasannya saya mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana menyusun instrumen penilaian yang benar-benar terukur dan dapat dipercaya. Materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Handoko dan Bapak Dr. Fatur sangat aplikatif, mulai dari konsep validitasnya, realitasnya, hingga praktik langsung dengan menggunakan statistik. Pemateri juga menyampaikan materi dengan sangat jelas dan nyaman, sehingga mudah dipahami. Bagi peserta yang belum pernah mendapatkan materi tentang uji validasi realitas, saya rasa ini langsung dipahami karena narasumbernya memberikan materi dengan sangat jelas sejelas-jelasnya. Setelah mengikuti materi pelatihan ini, saya merasa percaya diri dalam menyusun dan menghasilkan soal evaluasi pembelajaran yang menjadi lebih baik. Terima kasih untuk panitia dan narasumber yang telah melaksanakan pelatihan ini. Saya berharap pelatihan ini dapat dilaksanakan di beberapa instansi pendidikan yang lain. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi